Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin ya. Doa sesudah makan. Baik Bapak Ibu, nah mudah-mudahan nggih, walaupun kita ada keterbatasan short term memory ya. Short term memory itu 20 detik mendengar lupa gitu ya. At least dari sekian banyak wawasan yang kita dapat hari ini ada yang nyantol ke processing memory terus ke long term memory mudah-mudahan. Dan nanti ketika Bapak Ibu kondur ya kembali ke kota kabupatennya, Bapak Ibu bisa membawa pesan dan perencanaan untuk 2025. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan dari teman-teman Bappenas ya bahwa salah satu prioritas kesepakatan 2025 adalah clearance data belanja SPBA ya, salah satu dari 7 kesepakatan tadi. Nah ini sudah menjadi agenda nasional Bapak Ibu, clearance data, clearance belanja SPBA. Kebetulan Provinsi Jawa Timur, nanti Pak Ivan bisa cerita juga, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu piloting untuk clearance belanja SPBA. Artinya Bapak Ibu ini mungkin tadi ada yang dari teman-teman Pasir ya, Bapeda ya, ini kepentingannya di Bapeda Bapak Ibu, mohon nanti disampaikan ke teman-teman Bapeda juga bahwa tuntutan clearance belanja SPBA ya salah satunya harus mengacu pada arsitektur SPBA, harus jelas tupoksinya, speknya dengan teknis konsultasi sama Kominfo ya. Arsitektur peta rencana harus diacu, itu sudah menjadi kewajiban. Bahkan Bapak Ibu sudah mengetahui kewajiban untuk upload arsitekturnya di sistem informasi arsitektur nasional. Artinya apa? Data-data perencanaan SPBA sudah transparan Bapak Ibu, bisa dibaca oleh pusat, dibaca oleh Kemenq, Kemenpan ya, bahkan tim pemeriksa, BPK, KPK dan lain-lain. Nah, untuk bisa memperoleh gambaran Bapak Ibu lebih jelas lagi ya Bapak Ibu tentang kebijakan evaluasi belanja SPBA dan konsolidasi layanan digital, ini langsung kita mintain dari teman Kemenpan nggih. Ini beliau Pak Hamzah Fansuri, Eskom MSc ITM. Nah, beliau adalah analis kebijakan madya di Kemenpan dan beliau yang megang clearance ini. Kebetulan di tengah kesibukan beliau kami mintain tolong karena pas banget dengan prioritas dari Kemenpan di bawah Pak Ivan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan penjelasan dan mungkin Pak Ivan nanti tentang kira-kira apakah kebijakan nanti akan semakin diperkuat atau seperti apa di tahun depan ya, akan seperti apa. Monggo saya berikan waktu, boleh Pak Ivan 30 menit dengan nanti 15 menit kita ada tanya jawab. Izin ya Pak Ivan. Saya berikan waktu ke Pak Ivan. Terima kasih sekali lagi. Mohon tepuk tangan dulu untuk Pak Ivan dari Kemenpan Bapak Ibu. Pak Ivan ini izin yang hadir biar Pak Ivan bisa mengetahui ini ada 58 yang confirm hadir, mulai dari Sulawesi Selatan, Palopo, Sidoarjo, Perpusnas, Surabaya, Lumajang, Bangkalan, Kota Madiun, Kota Surabaya, Sumbawa Barat, Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Gresik, Mojonegoro, Pasir, Pasuruan, Denpasar, Morowali, kemudian Kabupaten Malang, Tulungagung dan Situbondo. Silakan Pak Ivan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Tony Dwi Susanto, PhD, selaku Associate for Information System Indonesia, chapter ya PT Tata Cipta Teknologi Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan dari pemerintah daerah,
tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Tadi Pak Tonio sudah menyebutkan dan ternyata banyak saya tadi juga memory loss, cepat lupa ya Pak Tonio, Ibu sekalian seperti itu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami dari Kementerian PAN-RB kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kami terima kasih banyak ini kepada Pak Tony diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan rencana ya pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar BE untuk lingkup pemerintah daerah. Jadi memang sejatinya pelaksanaan evaluasi belajar BE untuk lingkup instansi pusat atau di lingkup kementerian lembaga ini sudah lama dilaksanakan ya sejak tahun 2020 untuk tahun anggaran 2021. Dan memang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian pelaksanaan evaluasi belanja SPBE ini telah berhasil menekan terjadinya perencanaan dan penganggaran SPBE yang cenderung redundansi atau tumpang tindih ya. Sehingga memang cita-cita utamanya dari pelaksanaan evaluasi belanja SPBE ini adalah menciptakan penyelenggaraan SPBE yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Di mana melalui kegiatan evaluasi belanja SPBE ini sangat banyak sekali kami temukan ternyata ya Bapak Ibu dari triliunan belanja SPBE yang memang sudah dialokasikan oleh pemerintah ya untuk lingkup kementerian lembaga. Jadi untuk lingkup kementerian lembaga saja itu terakhir di angka 12,2 triliun rupiah ya Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa sekali, angka yang fantastis untuk sebuah belanja TIK. Ini belum termasuk di lingkup pemerintah daerah. Jadi kalau kita bicara jumlah organisasinya, lingkup pemerintah daerah itu tentu saja berkali-kali lipatnya dari instansi yang ada di lingkup pemerintah pusat seperti itu. Jadi kalau kita bicara pusat saja 12,2, kalau ditambahkan dengan Pemda saya yakin ya mungkin bisa mencapai 50 triliunan rupiah ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini merupakan sebuah angka yang sangat-sangat besar ya Bapak Ibu yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup pusat dan juga daerah. Maka dari itu kita perlu memastikan pelaksanaan pelaksanaan belanja SPBE kita itu benar-benar dilaksanakan secara tertib, secara akuntabel, secara efektif dan efisien ya serta tepat sasaran. Yang mana memang dalam hal ini kita masih ingat pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwasanya upaya digitalisasi tetap menjadi fokus utama kita ya Bapak Ibu sekalian, di mana digitalisasi menjadi salah satu tools yang bisa kita gunakan dalam rangka memastikan tercapainya target-target pemerintah seperti itu baik di tingkat nasional, di kementerian lembaga maupun di lingkup pemerintah daerah. Nah, maka dari itu kaitannya dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik di sini ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Informasi tapi memang berupa konsep seperti Kementerian Dalam Negeri, PPN Bappenas dan juga Kementerian PAN-RB sendiri ya Bapak Ibu. Memang kita rencanakan untuk pelaksanaan SPBE di lingkup pemerintah daerah sudah kita akan mulai lakukan untuk tahun anggaran 2026 seperti itu ya. Karena kan kita konsepsinya T-1 ya. Jadi APBD-nya 2026, kita bahasnya di 2025 seperti itu. Izin saya ada sedikit paparan ya Bapak Ibu, waktu yang diberikan tadi sama Pak Tony 30 menit insya Allah cukup ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi latar belakang kenapa kita harus melakukan evaluasi belanja SPBE. Yang pertama kita lihat dari sisi tujuan SPBE itu sendiri ya Bapak Ibu, di mana memang pasti Bapak Ibu sudah memahami kerangka kerja Perpres 55 2018, banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, tidak hanya cukup bangun aplikasi, infrastruktur, data, tetapi kita membangun yang namanya tata kelola. Kalau kita berbicara tata kelola berarti di situ ada unsur perencanaan dan penganggarannya ya, di mana kita harapkan sesuai dengan tujuan SPBE kita harus dilaksanakan secara terpadu dan juga dari sisi efisiensi penyelenggaraan SPBE-nya harus juga bisa dipastikan. Nah inilah kenapa salah satu alasan ya kita harus melakukan yang namanya evaluasi belanja SPBE. Karena selama ini ya mungkin di beberapa instansi sudah melakukan ya, tapi memang sangat
sedikit sekali kalau kita bandingkan dengan jumlah pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten, kota yang sudah melaksanakan clearance. Di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri, kami sudah melihat ada pelaksanaan evaluasi belanja SPBE memang di pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Kota Surabaya dan juga di pemerintah Kabupaten Banyuwangi ya. Dan ini sudah berjalan cukup efektif seperti itu. Tinggal gongnya dari nasional nih, agar semuanya ya dari provinsi, kabupaten, kota itu bisa melaksanakan evaluasi belanja SPBE. Dan memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat permasalahan atau tantangan penerapan digital government kita masih berada pada penerapan TIK yang dilakukan secara sektoral. Hal ini memang sebagai salah satu dampak ya ketika kita berbicara mengenai penetrasi TIK. Jadi memang untuk penerapan SPBE di pemerintah Indonesia itu diawali dengan lahirnya Inpres 3 2003 ya Bapak Ibu sekalian. Dorongan utamanya adalah pemanfaatan TIK terlebih dahulu di dunia pemerintahan. Sehingga dalam hal ini kementerian, lembaga, Pemda dan juga Pemda seperti itu fokusnya adalah TIK-nya juga. Ya, dalam hal ini melakukan pembangunan aplikasi, pembangunan infrastruktur, pengadaan data dan informasi, keamanan, internet dan lain sebagainya ya Bapak Ibu sekalian. Yang memang tidak dibarengi dengan tata kelola tadi. Sehingga memang kita ya bilang lemah ya dari aspek tata kelola dan data yang tidak terpadu seperti itu. Hal ini juga memang kita bisa lihat dari hasil indeks SPBE tahun 2023, di mana dari aspek tata kelola itu masih beberapa sektor masih kurang ya Bapak Ibu sekalian, masih menjadi harus perhatian kita. Tapi di sisi layanan ya di domain yang keempat itu sangat tinggi sekali penerapannya. Karena di domain layanan fokus kepada pemanfaatan aplikasi seperti itu. Jadi memang aplikasi yang kita fokuskan terlebih dahulu, tata kelola agak tertinggal sedikit. Nah, sekarang kita perbaiki yang namanya tata kelola. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tata kelola yang lemah, maka ini akan berdampak pada aspek perencanaan dan penganggaran, di mana pembangunan SPBE cenderung dilaksanakan secara sporadis, tidak terencana dengan baik dan matang, ya. Kadang direncanakan tahun ini, realisasinya 3 tahun kemudian. Kadang nggak direncanakan, tiba-tiba ujuk-ujuk ada aplikasinya. Anggaran yang nggak ada tiba-tiba disulap jadinya ada seperti itu. Kadang-kadang anggarannya nggak ada, tapi dalam hal ini untuk apa penyerapan anggaran supaya 100% ya kita adakan ya anggaran belanja TIK seperti itu kejadian. Dan tidak hanya di lingkup Pemda ya Bapak Ibu sekalian, di KL pun juga sama. Jadi misalnya di akhir-akhir tahun kayak gini nih, ada sisa anggaran, wah 3 miliar gitu. Wah ini buat apa nih, kegiatan udah habis, target sudah tercapai. Oh udah belanja alat pengolah data aja ya, belanja laptop, satu laptop 30 juta kali 200 orang gitu misalnya sudah habis itu. Anggaran 6 miliar ya. Karena 30 kali 200 itu sekitar 6 miliaran rupiah seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang inilah yang memang harus dikendalikan. Ya, sehingga dalam konteks kita pengendalian terhadap belanja TIK kita, salah satu yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap belanja SPBE. Bapak Ibu yang kami hormati, memang dalam hal ini pelaksanaan evaluasi belanja SPBE untuk lingkup pemerintah daerah ini salah satunya adalah mengacu kepada pasal 22 ayat 1 yang ada di dalam Perpres 95 2018. Secara jelas dan terang benderang ya Bapak Ibu sekalian, di sana dimandatkan bahwa kepada seluruh pemerintah daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE-nya dengan berpedoman pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE pemerintah daerah masing-masing. Jadi sebuah keniscayaan dan keharusan, bahkan kalau boleh saya bilang sebuah kewajiban bagi seluruh Pemda dalam mengatur perencanaan dan penganggaran SPBE-nya harus berpedoman pada arsitektur dan peta rencana SPBE. Jadi tidak boleh lagi ada aplikasi yang kita bangun, ada infrastruktur yang kita adakan, ada data dan informasi yang kita beli ya Bapak Ibu sekalian, itu tidak tercantum dalam arsitektur dan peta rencana SPBE-nya.
Dan ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan evaluasi belanja SPBE atau clearance-nya ya Bapak Ibu. Bagi yang tidak terdapat anggaran belanja SPBE-nya di dalam arsitektur dan peta rencana SPBE, maka secara otomatis itu akan ditolak pengajuannya. Nah, kalau pengajuannya ditolak berarti anggarannya juga ikut ditolak. Ya. Jadi memang ini sebuah hal yang perlu diperhatikan karena memang di lingkup pemerintah daerah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE-nya itu masih ya so-so ya, maksudnya belum begitu maksimal dilakukan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian mulai saat ini nanti ke depannya arsitektur dan peta rencana menjadi fokus area kita. Di mana memang untuk keterpaduan rencana dan anggaran, penyusunan rencana dan anggaran SPBE di lingkup Pemda ini dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah, which is itu adalah Bapeda. Jadi Bapeda nih sebagai leading sektor untuk menjaga agar perencanaan dan penganggaran SPBE benar-benar dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan menjamin bahwasanya tidak terjadi adanya redundansi ya, baik itu di internal unit kerja perangkat daerahnya ya, maksudnya seperti itu, maupun antar perangkat daerah. Nah, itu adalah tugas dari Bapeda dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran SPBE. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah kami sampaikan ya di lingkup instansi pusat ini 12,2 triliun rupiah yang sudah tahun ini. Bias banyaknya, kalau tambah Pemda pasti angkanya lebih dari 50 triliun karena kita lihat beberapa aspek belanja TIK terutama di provinsi, kabupaten, kota yang besar ya, itu luar biasa sih untuk alokasi anggaran belanja TIK-nya seperti itu. Dan kita juga perlu menyampaikan ini ya Bapak Ibu sekalian, perubahan paradigma orientasi input ke dalam orientasi outcome. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan pembangunan aplikasi, tidak hanya sekedar aplikasinya selesai jadi dan kemudian dipakai, tetapi bagaimana aplikasi tersebut benar-benar kita harus lihat secara manfaat. Kita bangun aplikasi bermanfaat nggak sih? Nah, itulah yang disebut dengan orientasi kepada outcome. Sebagai contoh misalnya Pemda A melakukan pembangunan aplikasi untuk apa ya, proses perizinan para investor menginvestasikan biaya atau anggarannya ya ke Pemda tersebut seperti itu. Mungkin alokasinya 1 miliar. Nah, ketika sudah kita terapkan, kita lihat kembali apakah nilai investasinya itu naik atau cenderung turun atau ya sama saja. Nah, kalau cenderung turun dan sama saja, berarti aplikasi tersebut ya kita bisa bilang manfaatnya nggak ada. Karena ya sama aja ya, sebelum ada aplikasi dengan ada aplikasi investasinya nggak naik. Tapi kalau investasinya menjadi naik, baru kita bicara mengenai outcome. Berarti aplikasi yang kita bangun bermanfaat untuk meningkatkan investasi yang masuk ke dalam pemerintah daerah tersebut. Nah, itulah yang juga menjadi titik penting ya bagi kita Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar bangun aplikasi, tidak hanya belanja-belanja laptop, server, bangun jaringan internet yang bandwidthnya tinggi-tinggi seperti itu, tetapi bagaimana upaya-upaya yang sudah kita bangun melalui belanja TIK tersebut manfaatnya terlihat secara nyata, terutama dari sisi masyarakat ya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kalau di dalam pelaksanaan evaluasi belanja SPBE di lingkup kementerian lembaga ini diawali dengan adanya surat edaran dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas ya terkait dengan pagu indikatif. Jadi di dalam surat edaran tersebut dimandatkan kepada seluruh KL untuk melaksanakan yang namanya evaluasi belanja SPBE setiap tahunnya. Ya, ya. Begitu juga dengan ada di SEB pagu alokasi dan pagu anggaran. Nah, di mana selanjutnya kami Pan RB, Kominfo dan juga Kementerian PPN Bappenas menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan mengeluarkan surat edaran bersama terkait dengan mekanisme pelaksanaan evaluasi belanja SPBE. Jadi di sini merupakan pedoman atau kita bisa bilang juknisnya ya, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan evaluasi belanja SPBE tersebut. Step by stepnya seperti apa sih, ruang lingkupnya apa aja, kemudian timelinenya bagaimana, siapa aja yang bertanggung jawab, tugas pokok
dan perannya masing-masing satker atau kementerian lembaga yang terlibat ini apa saja sih. Nah, itu semuanya dituangkan di dalam surat edaran bersama Menteri Pan-RB, Menteri Kominfo, dan Menteri PPN Bappenas. Nah, ini baru fresh from the oven, kalau nggak salah awal Oktober ya, baru rilis seperti itu. Nah, di mana kita harapkan untuk di lingkup pemerintah daerah juga sama ya, di mana kita lihat Menteri Dalam Negeri selaku PIC di lingkup pemerintah daerah ya, ini mengeluarkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah untuk setiap tahun anggarannya. Ini saya cuplik untuk tahun anggaran 2024 ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Harapannya untuk pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini bisa kita cantumkan satu buah pasal ya yang mengamanatkan untuk melaksanakan yang namanya evaluasi belanja SPBE sebagai nanti cantolan bagi kami Pan-RB, Dagri ya, Kemendagri, Kominfo, dan Kementerian PPN Bappenas untuk menyusun surat edaran bersamanya lagi, tapi khusus untuk pelaksanaan dan mekanisme evaluasi belanja SPBE di lingkup pemerintah daerah. Nah, dua-duanya ini masih dalam tahap pembahasan ya, Bapak Ibu sekalian. Disclaimer, apa-apa yang nanti akan kami sampaikan ini masih berupa konsep, tapi memang sudah menuju matang ya, Bapak Ibu. Rencananya memang kita akan gongkan di bulan November dan Desember, diharapkan sudah terbit untuk kebijakannya seperti itu, sambil kita juga mempersiapkan untuk sistemnya ya. Jadi semua pelaksanaan evaluasi belanja SPBE dilakukan via sistem EGA, namanya evaluasi anggaran SPBE. Di mana Bapak Ibu sekalian nanti dalam pelaksanaannya kita akan berbicara mengenai bagaimana terpadunya data dan informasi pada tiga sistem ini. Jadi kalau kita bicara evaluasi belanja SPBE-nya nanti dilakukan pada aplikasi EGA SPBE. Nah, ini aplikasi EGA SPBE ya, Bapak Ibu sekalian. Di mana nanti data perencanaan dan penganggaran ini akan kami ambil secara langsung dari aplikasi SIPD. Jadi aplikasi SIPD akan kirim data ke sini ya. Jadi ada kita bikin SPLP di sini ya, API-nya seperti itu, beserta dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pada SIA SPBE. Dikirim juga ke sini. Jadi nanti kami akan cross check ya, perencanaan SPBE pada SIA SPBE ya, arsitektur dan peta rencana SPBE-nya selaras enggak dengan perencanaan dan penganggaran SPBE yang tercantum di dalam dokumen perencanaan penganggaran pada SIPD masing-masing provinsi, kabupaten, kota ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, ini proses integrasi masih dalam tahap development ya, Bapak Ibu sekalian. Diharapkan nanti ketika launching nanti kebijakannya sudah ada, sekaligus kita akan rilis untuk aplikasi EGA SPBE yang sudah terintegrasi dengan SIPD dan SIA SPBE versi yang kedua, seperti itu. Kok nggak jalan? Udah, oke. Nah, kita kembali ke lingkup belanja TIK-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di lingkup belanja TIK Kementerian Lembaga ini ada 4 ruang lingkup utama. Yang pertama adalah infrastruktur TIK, yang kedua ada aplikasi, yang ketiga data dan informasi, yang terakhir adalah belanja SPBE non teknis. Dimana kalau untuk infrastruktur ini ada 14 ya, ada 14 items. Dan ini masih subject to be discussed karena kita tidak bisa langsung bicara ideal ya, Bapak Ibu sekalian. Terutama kita pahami bahwasanya pelaksanaan evaluasi belanja SPBE ini di lingkup Pemda baru mulai. Jadi mungkin kita prosesnya kayak semacam soft clearance dulu. Ruang lingkupnya masih kita atur sedemikian sederhana, jadi lebih memudahkan dan memperkenalkan evaluasi belanja SPBE atau clearance itu seperti apa sih. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup infrastruktur, kurang lebih ada 14 items ya, Bapak Ibu sekalian, yang memang dalam hal ini kita selaraskan dengan konsepsi ruang lingkup infrastruktur TIK pada domain arsitektur infrastruktur. Kita pahami di dalam domain arsitektur infrastruktur, infrastruktur SPBE itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada pusat data, kemudian ada
sistem penghubung ya, layanan pemerintah, dan terakhir ada jaringan intra pemerintah. Sehingga tiga-tiganya tersebut kami breakdown menjadi item per item, dan hasilnya menjadi ada 14 items atau komponen seperti itu. Mulai dari pembangunan pusat data center, termasuk dengan pengadaan perangkatnya ya, kayak server, firewall, rack, colocation, AC, manajemen AC ya. Kalau kita di ruang server kan AC-nya itu kan khusus ya. Nah, itu juga masuk dalam ranah untuk di clearance seperti itu. Kemudian monitoring system, load balancer, kemudian mikrotik ya, switch hub, semuanya masuk dalam konteks belanja infrastruktur. Termasuk dengan sewa rack colocation. Jadi kita mungkin nggak punya ruangan untuk naruh server, kita jadinya sewa rack di pihak ketiga, misalnya seperti di vendor. Nah, itu juga masuk menjadi salah satu item belanja SPBE. Cloud computing masuk semuanya, baik itu pengadaan baru, perpanjangan, sewa ya, penambahan atau perubahan kapasitas ya. Kemudian di sini juga masuk lagi terkait dengan sewa lisensi, jadi software-software yang kita gunakan selama ini ya, seperti software untuk email ya, lisensi untuk email, untuk firewall dan lain sebagainya, itu masuk semuanya, perlu dilakukan clearance, tetapi tidak untuk kebutuhan perkantoran, misalnya seperti desain grafis, multimedia, kemudian terkait dengan pelaksanaan virtual meeting ya, kayak gini kan kita gunakan Zoom. Zoom biasanya ada lisensinya ya, Bapak Ibu sekalian, itu tidak perlu. Nah, pengecualian nanti bisa dijelaskan lebih dalam ya, Bapak Ibu sekalian. Dan memang dalam hal ini selanjutnya terkait dengan pembangunan pusat kendali, pusat komputasi, pengadaan untuk pengelolaan jaringan intra, migrasi ke pusat data nasional, managed service ya. Jadi misalnya kita meng-hire pihak ketiga untuk mengelola atau memanage ya infrastruktur kita ya. Nah, itu juga masuk. Kemudian penggunaan platform dengan teknologi terkini, kayak kita menerapkan artificial intelligence, kayak kita beli chat GPT gitu ya. Itu juga masuk. Kita gunakan big data, platform augmented reality, RFID ya, semuanya itu juga masuk ke dalam poin yang ke-13. Dan yang terakhir, penyusunan dokumen teknis pembangunan dan atau pengembangan infrastruktur. Nah, ini juga masuk di dalam komponen belanja infrastruktur. Berikutnya untuk belanja aplikasi. Kalau belanja aplikasi sudah sapu jagat, semua aplikasi masuk ya, baik itu aplikasi umum, mau aplikasi khusus, mau itu pengembangan baru, mau itu pengembangan yang sudah lama ya, ataupun dalam hal ini pemeliharaan, baik itu yang sejenis dengan aplikasi umum ataupun yang sejenis dengan aplikasi yang bukan aplikasi umum. Nah, itu semuanya kita cek. Termasuk dengan yang managed service juga. Jadi mungkin dalam hal ini troubleshoot bugs ya, biasanya kan muncul tuh di dalam penyelenggaraan aplikasi. Nah, itu biasanya dikelola oleh pihak ketiga. Nah, ini juga harus dilakukan clearance, termasuk dengan penyusunan dokumen teknis pembangunan dan atau pengembangan aplikasi. Nah, itu juga masuk menjadi salah satu itemsnya. Kemudian berikutnya terkait dengan belanja data. Mungkin tadi Mas Graha ya, tadi pagi kan untuk ruang lingkup belanja datanya. Jadi terkait dengan kegiatan survei, beli data, sewa data, kompromin, kemudian pemproduksian data ya, dan lain sebagainya. Baik itu data statistik, geospasial atau data lainnya, itu harus wajib di clearance. Kemudian berikutnya terkait dengan belanja non teknis. Jadi kita lihat ini dalam kayak kita melakukan penyusunan arsitektur, peta rencana lainnya ya, penerapan SNI atau ISO, kegiatan pelaksanaan audit ya, kemudian kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan TIK, itu masuk menjadi komponen item yang harus dilakukan clearance dalam hal pelaksanaan belanja non teknis. Dan memang Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami harapkan memang arsitektur harus mempunyai peran yang sangat penting ya, karena memang mandat dari pasal 22-nya seperti itu. Jadi benar-benar harus dipastikan arsitektur dan peta rencana SPBE Bapak Ibu sekalian harus ada dulu dan sudah diinputkan ke dalam sistem informasi arsitektur SPBE. Nah, kami memang dalam hal ini selalu memberikan
kesempatan ya, kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berkomunikasi dan berkonsultasi kepada kami dalam hal ini ketika ada permasalahan atau ingin di apa ya, dibimbing lebih lebih jauh ya. Mungkin kalau kita bicara sosialisasi kan durasinya cuman 1 hari, kadang-kadang cuma setengah hari seperti itu ya, dan materinya langsung dicecelin gitu banyak-banyak. Cukup. Nah, nanti bisa ya berkunjung lah ke Zoom juga boleh ya Bapak Ibu sekalian. Kita juga ada semacam apa ya, kalau di tim evaluasi itu namanya warung warung kopi ya, kayak semacam itu ya, kita menyediakan. Feel free aja kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan arsitektur SPBE kepada kami. Dan memang dalam hal ini salah satu fungsi kesalahan dan negara penerapan SPBE, sehingga ketika kita berbicara mengenai arsitektur SPBE dalam konteks perencanaan sebuah belanja SPBE, maka kita harapkan teman-teman di Pemda nanti pada saat clearance mampu memetakan belanja SPBE-nya dengan arsitektur SPBE-nya. Sebagai contoh, ini saya ambil yang di lingkup KL ya Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan ada teman dari Kemendak ya, Kementerian Perdagangan, ingin melakukan pembangunan aplikasi sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau kita singkat SP2KP. Di mana besar belanja aplikasinya 450 juta rupiah ya. Maka teman-teman Kemendak harus bisa merelasikan belanja aplikasi SP2KP tersebut ke dalam bentuk arsitektur SPBE-nya, mulai dari domain proses bisnisnya apa ya, domain layanannya seperti apa, data, aplikasi, infrastruktur, dan yang terakhir adalah keamanan. Jadi dari sini kita bisa lihat apakah memang aplikasi SP2KP yang dibangun oleh Kemendak betul-betul dibangun untuk apa ya, eh, membantu terlaksananya proses bisnis yang ada di lingkup Kemendak. Maka dari itu kita harus tahu probis yang acu itu probis yang mana. Nah, ini semuanya tergambar di dalam domain arsitektur proses bisnis. Nah, kebetulan memang kita lihat proses bisnis di Kemendak ternyata memang ada namanya probis stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Layanannya pun juga ada. Datanya pun juga memang diolah oleh Kementerian Perdagangan. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang kita ambil sebagai acuan pemberian rekomendasi. Jadi kalau probisnya ada, layanannya juga di internal Kemendak ya, dan Kemendak, berarti nanti